Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Mandhumah Mimiyah karya Hafidz Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada bait kedua, pernyataan beliau, Dzil mulki wal malakutil wahidis samadil barril muhaimini mubdi'il khalqi min adami. Dzil mulki, Allah pula yang memberi kenikmatan kepada kita. Dia memiliki al-mulk. Dzil mulk, yakni sahibul mulk. Al-mulk memiliki kembalinya kepada satu makna adanya sifat al-mulk bagi Allah. Dan itu bagi Allah sifat azamah, sifat kebesaran, keagungan. Karena mulk, kekuasaan, kepemilikan. Dan itu tentunya kamal, sifat kesempurnaan baginya. Dalam arti ini sama seperti al-quwwah, kekuatan, al-izzah, kemuliaan, al-qudrah, kekuasaan. Maka al-mulk semakna dengan itu semua. Makna yang kedua, al-mulk berarti semua makhluk milik Allah. Semuanya adalah di bawah kepemilikan Allah dan hambanya. Semuanya butuh sangat kepada Allah. Tidak bisa mereka itu lepas, tidak butuh Allah walaupun hanya sekejap mata. Firman Allah, Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia semua, kalian semua fuqara, sangat butuh kepada Allah, dan Allah maha kaya dan maha terpuji. Makna yang ketiga, al-mulk. Dzil mulk berarti bagi Allah pengaturan. Allah yang mengatur dan menentukan segala sesuatu, dan pasti apa yang menjadi ketentuannya, yang menjadi keputusannya pasti terjadi pada makhluknya yang semua dalam kepemilikannya. Pasti itu berjalan. Pasti itu terjadi. Maka Allah menentukan, mengatur pada semua makhluknya apapun yang Allah kehendaki. Fayu'ti wa yamna'. Maka karena semuanya milik Allah, di bawah kekuasaan dan kepemilikannya, ada yang Allah beri, ada yang Allah tidak beri. La mu'tiya lima mana' wala mani'a lima a'ta. Kalau sudah Allah beri, nggak akan ada yang bisa menghalangi, pasti sampai. Kalau tidak Allah beri, nggak akan ada yang bisa memberi dia. Wa yakhfad wa yarfa'. Dan dia pula yang mengangkat
muliakan, dia pula yang menjatuhkan, menghinakan yang Allah kehendaki. Yuhyi wa yumit. Dia pula yang menghidupkan, dia pula yang mematikan. Yang Allah kehendaki dari hambanya. Yu'izz wa yudhill. Dia pula yang memuliakan, dia pula yang merendahkan. Yang Allah kehendaki. Wala mu'aqqiba li hukmih. Dan gak ada yang bisa menolak, menghindar apa yang menjadi keputusannya. Dan di situ kesempurnaannya. Gak seperti manusia, sehebat apapun kekuasaan dia, sekuat apapun kepemilikan dia, taruh itu raja di raja yang sangat ditakuti dan besar kekuasaannya, sangat mungkin dia putuskan sesuatu karena keputusan itu enggak baik, misalnya fulan yang diputuskan lari misalnya, ya sudah nggak ketangkap dan nggak kena hukuman yang dia vonis padanya misalnya. Atau bahkan dia bikin kekuatan sendiri, dia galang massa banyak, maka dia lawan, dia tentang itu keputusan, sehingga terjadi demo, terjadi pemberontakan, bahkan penggulingan kekuasaan. Wah, ada makhluk. Kan banyak terjadi pada penguasa-penguasa dunia. Tidak demikian dengan Allah. La mu'aqqiba li hukmih. Yang sudah jadi ketetapan Allah, pasti itu terjadi. Nggak akan ada yang bisa mengelak. Nggak akan ada yang bisa lari. Sehingga nggak kena apa yang sudah Allah tentukan. Itu mulk. Maknanya kembali kepada tiga itu. Wal malakut. Allah pula yang memiliki malakut. Malakut, mulk sama, cuman ada tambahan waw dan tak. Malakut. Wazennya berarti fa'alut. Dan dia termasuk sighah mubalaghah. Dalam sorof, itu namanya sighah mubalaghah. Fa'alut, malakut. Sama seperti sighah lainnya, jabarut, dari jabr. Roghabut, dari rohbah. Rohabut, dari rohbah. Di Al-Mu'minun, firman Allah, Qul man biyadihi malakutu kulli syai'. Katakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang di tangannya kepemilikan, kekuasaan segala sesuatu? Ya hanya Allah. Juga dalam Yasin, Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah, di tangannya kepemilikan segala sesuatu dan kembali kalian semua padanya. Dalam hadis Auf bin Malik al-Ashja'i, kana atau annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fir ruku' was sujud, termasuk doa Nabi saat ruku' dan sujud, subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah.
termasuk wirid yang dibaca saat kamu rukuk dan sujud. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Hadis di Nasa'i, di Abu Dawud, Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Albani rahimahullah. Dzil mulki wal malakut al-wahid, yang Maha Esa, juga salah satu nama besar bagi Allah, yang maknanya mutafarrid, yang Maha Esa, Maha Tunggal dalam sifat-sifat kebesarannya. Hanya Dia yang memiliki, yang punya sifat-sifat keagungan, kebesaran, wahid fi dzatihi. Dia Maha Esa dalam zatnya, sehingga tidak ada yang menyerupai. Zawat yang lainnya, zat-zat yang lain, tidak ada yang menyerupainya. Wahid fi sifatih, Esa pula dalam sifatnya. Fala mathila lahu, nggak ada yang sebanding, nggak ada yang sama dengannya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul alim. Hal ta'lamu lahu samiyya wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wahid pula fi af'alihi, dalam perbuatan-perbuatannya tidak ada sekutu baginya. Wa wahidun fi uluhiyatihi. Ini intinya. Maka Dia satu-satunya pula yang boleh disembah, dengan hak dituhankan. Semua ibadah ditujukan hanya kepadanya, tiada sekutu baginya. Wa huwal wahid alladzi 'azumat sifatuhu. Maka Dia yang Maha Esa, yang sangat begitu agung, besar, sempurna sifat-sifatnya, sehingga hanya Dia satu-satunya yang memiliki kesempurnaan mutlak. Hanya Dia. Dari segala sisinya, dari segala maknanya, kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wahid. As-Samad. Dia pula As-Samad. As-Samad juga salah satu nama dari nama-nama Allah, Asmaul Husna, tersebutkan dalam surat Al-Ikhlas. Allahus Samad. Antum tahu susunan mubtada khobar, mubtadanya ma'rifat, khabarnya nakirah, kan begitu. Al-baitu kabirun. Ya. At-talibu mujtahidun. Bait mubtada, kabir khabar. At-talib mubtada, mujtahid khabar. Begitu selalu. Baik. Allah As-Samad, lafdzul jalalah Allah, itu mubtada. Baik. As-Samad khabar. Kalau ditanya, lah kok ma'rifat? Semestinya kalau bukan Quran, Allahu Samadun. Allah yang Samad. Tapi di ayat Allah katakan Allah As-Samadu. Ma'rifat khabarnya.
Karena ada alif lam. As-Samad. Para ulama menjelaskan khobar ketika dimakrifatkan yang asalnya nakirah memberi makna khususiyah. Memberi makna itu pembatasan. Artinya hanya Allah yang somad. Hanya dia satu-satunya yang somad. Begitu kuatnya itu sehingga dikatakan as-somad. Fala somada illallah. Karena kuatnya makna itu sehingga sampai dimakrifatkan khobarnya. As-Samad tadi makna hasr ada di situ. Dibatasi somad hanya ada pada Allah. Nggak ada yang punya somad kecuali Allah. Dan nanti ketika memasuki maknanya akan kita pahami betul-betul itu pembatasan. Hanya Allah yang somad. As-Samad di kalangan salaf ada yang menafsirkan alladzi la jawfa lahu, yang tidak memiliki dalaman. Demikian ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Abbas dan beberapa salaf. La jawfa lahu, yang tidak memiliki dalaman. Jawf. Jawf itu dalam. Dalaman. Artinya la yatakhallal dzatihi syai'. Enggak ada sesuatu yang masuk berada di dalam zatnya. Makhluk semuanya para ulama sebutkan kecuali malaikat alaihimussalam. Ada makhluk, semua makhluk kecuali malaikat lahum jauh, punya dalaman, punya isi. Ini seperti kita manusia, binatang, kan ada dalamannya. Di dalam tubuh kita memang ada dalaman. Ada jantung, ada hati, ada limpa, ada usus, ada paru, ada lambung, ada usus 12 jari, ada usus besar, dan seterusnya. Kan di dalam. Masuk itu di dalam tubuh kita berada. Begitu pada binatang-binatang lain. Karena ada dalamannya, maka butuh makhluk itu sesuatu yang harus masuk ke dalamannya. Konsumsi makanan, minuman. Begitu pada binatang juga kan. Harus makan, nggak mati dia. Untuk keberlangsungan hidupnya, harus ada sesuatu yang masuk ke dalamannya. Karena ada sesuatu yang masuk setelah proses, yang masuk tadi menjadi sesuatu yang harus dikeluarkan, dan itu najis, bau, kotor. Ya kan? Begitu pada semua makhluk, tadi kecuali malaikat.
Allah Maha Suci. Sehingga kata Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, as-samad la jawfa lahu. Nggak ada dalamannya. Karena Allah Maha Kaya dan Maha tidak butuh apapun selain dirinya. Apapun yang selain dirinya. Karena kalau seperti kita makhluk, kan bukan diri kita ini minuman, makanan. Dan kita sangat butuh kepadanya. Karena makhluk pula ada dalaman, maka ada sesuatu yang masuk pada diri mereka, terutama kalau pada manusia, pada wanita, kalau pada binatang, pada betina, ini lewat proses perkawinan, sampai kemudian hamil, mengandung, lalu keluar dari dalamannya, janin, anak, keturunan. Kan begitu proses tumbuh kembang manusia, binatang pun begitu. Tidak demikian dengan Allah. La jawfa lahu. Makanya makna ini ditafsirkan oleh ayat berikutnya. Karena Allah Samad tidak ada dalamannya. Lam yalid wa lam yulad. Maka dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Karena itu hanya ada pada yang punya dalaman. Ada rahimnya, ada segala sesuatu pada makhluk. Itu ternafikan pada Allah. Karena kesempurnaannya. Karena kalau dia dilahirkan, berarti ada sesuatu yang mendahului dia keberadaannya. Kamu dilahirkan dari bapak ibumu. Berarti kamu nggak utuh, nggak sempurna. Karena sebelum kamu ada bapak ibumu. Di mana kamu? Sebelum mereka nikah, kamu nggak ada. Bahkan kamu didahului oleh kakek nenekmu. Di mana kamu saat nenekmu belum nikah dengan kakekmu? Bahkan buyut-buyutmu, datuk-datukmu. Dan sebelum mereka nikah, kamu di mana? Kamu nggak ada sama sekali. Keberadaanmu qasir, terbatas. Ada permulaan, bahkan ada sekian generasi yang mendahului kamu. Tidak demikian dengan Allah. Somad. Wal awwal wal akhir. Dia yang pertama. Rasul katakan, falaisa qablahu syai'. Maka tidak ada sesuatu apapun yang sebelum Allah. Nggak ada. Allah yang pertama. Nggak ada yang mendahului Allah apapun itu. Itu sifat dari makna ini, sifat kekurangan yang dilahirkan itu. Nah, yang Allah nafikan itu, lam yalid, walam yulad. Tidak dilahirkan. Karena yang dilahirkan berarti didahului. Yang dilahirkan pula berarti dia kalaupun punya kekuasaan itu tongkat estafet yang dia lanjutkan dari pendahulu dia. Dia lahir sebagai putra mahkota. Bapaknya adalah raja yang disegani, dihormati kekuasaannya di sana sini. Baik, begitu bapaknya tua sakit, mati, pindah. Dia dinobatkan jadi raja setelah bapaknya. Berarti kekuasaan dia itu warisan. Dia peroleh
melanjutkan kekuasaan bapaknya. Dia dilahirkan dari sang bapak sebagai raja atau kakek dia dan seterusnya. Kan begitu. Ada makhluk. Allah somad. Nggak ada dalamannya. Lam yulad. Tidak dilahirkan. Maka al-mulk wal malakut tadi, segala kekuasaan Allah, kepemilikannya, semua yang di alam semesta ini, Allah yang kuasai, Allah yang miliki. Dan itu tidak Allah dapati sebagai warisan. Nggak ada sebelum Allah. Allah yang maha kuasa, maha tunggal, maha esa. Bukan warisan itu Allah dapati. Dari makna ini saja, kembali kepada tadi. Kenapa somad dimakrifatkan? Allah as-somad. Satu-satunya yang somad hanya Allah. Mana kamu dapati makna ini dari selain Allah? Mana ada? Dalaman selain malaikat, di mana kamu dapati ada makhluk gak punya dalaman? Selain Allah. Di mana ada selain Allah tidak dilahirkan, tidak melahirkan? Tidak ada. Selain Allah, mana ada yang tidak butuh makan, minum, dan seterusnya. Tidak kencing, tidak BAB. Mana ada? Makanya Allah katakan hatta tentang para nabinya, seperti Isa dan ibunya, kana yakulanit ta'am. Keduanya, Isa dan Maryam, ibunya, makan makanan karena dia makhluk, butuh makan. Allahus somad. Hanya Allah yang somad. Betul-betul tidak ada yang somad kecuali Allah. Dengan makna ini tadi. Tidak ada yang somad kecuali Allah satu-satunya. Tidak ada dalamannya. Makna yang kedua, as-somad, ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, di riwayat lain, dan banyak salaf. As-somad, alladzi kamula fi sifatil kamal. As-somad adalah yang maha sempurna dalam sifat-sifat kesempurnaannya. Maka hanya dia yang berhak yusmad ilai. Yusmad ilai. Yusmad itu jadi tujuan, jadi tumpuan. Hanya dia yang ditunggu, hanya dia yang diharapkan, hanya padanya orang bahkan makhluknya bergantung, berharap sangat dalam segala dan setiap hajat-hajat mereka. Yang butuh rizki mintanya kepada Allah. Yang butuh kesembuhan mintanya kepada Allah. Yang semua hajat mereka hanya mereka tujukan kepadanya. Karena biyadihi al-khair
wasyarr. Hanya di tangannya kebaikan maupun keburukan. Maka karena hambanya tahu itu, yakin, yang mendatangkan kebaikan hanya Allah, yang bisa menepis dan menyelamatkanmu, menghindarkan dirimu dari segala syurur, segala kejelekan juga hanya Allah, maka hanya kepadanya mereka menuju. Hanya kepadanya mereka meminta. Hanya kepadanya mereka bergantung untuk mendapat segala kebaikan yang mereka inginkan. Dan hanya kepadanya pula mereka kembali bergantung, memohon untuk selamat dari segala kejelekan. Somat. Yusmadu ilaih. Antum tahu manusia dengan segala hajatnya. Orang sekian banyak di muka bumi. Hajatnya macam-macam. Yang ini masalah apalah. Anaknya sakit, orang tuanya sakit. Minta sangat sama Allah untuk disembuhkan. Hindarkan dari penyakitnya, disembuhkan. Yang itu minta rizki, yang itu minta apa, sudah banyak sekali. Macam-macamnya hajat orang, semuanya kepada Allah tertuju. Dan hanya Allah yang seperti itu. Somad. Semuanya kepada Allah. Makna itu pula semakna dengan tafsir Ibnu Abbas. As-Samad, As-Sayyid, alladhi kamula fi su'dadihi. Sayyid itu pemimpin yang paling tinggi kepemimpinannya dan yang sempurna dalam kepemimpinannya. Dia yang memberi, dia yang menahan, dia yang mengangkat, dia yang menjatuhkan, dia yang maha agung, maha besar, dia yang tahu segala sesuatu, maka terkumpul padanya segala sifat kesempurnaan. Maka tidak ada yang memberimu kebaikan kecuali Allah. Segala makna kebaikan. Tidak ada yang menyingkirkan kejelekan darimu, menyelamatkan kamu dari segala kejelekan dengan segala artinya, kecuali hanya Allah As-Samad. Makanya untuk memperjelas makna saja, jangan dibahas yang lain. Sebagian ulama, sekali lagi, jangan dibahas ke sana kemari. Cuman untuk mempertegas saja makna ini tadi. Di riwayat disebutkan, kana idza shalla ila amud au sariyah lam yasmut ilaihi somdan. Rasulullah SAW di hadis, tapi hadis didhaifkan. Kalau sholat menghadap tiang atau semacam itu, tiang atau apa, beliau tidak langsung lurus berhadapan dengannya. Jadi kalau ini tiang, Rasulullah enggak dijadikan ini sutro, enggak langsung di hadapannya begini.
Enggak tertuju langsung begini. Tapi disebutkan beliau agak geser ke kanan sedikit, agak ke kanan atau ke kiri sedikit begitu. Enggak langsung lurus begini. Asyahid penggunaan lafadznya. Lam yasmud somad. Lam yasmud ilaihi somdan. Ke tiang ini tadi sebagai sutroh tidak langsung begini. Syekhul Islam sebutkan itu di Iqtidha Shiratal Mustaqim. Agar tidak menyerupai ahli sonam, ahli luathan. Ketika mereka menyembah, menuhankan berhalanya, kan langsung di hadapan berhalanya dia doa, dia sujud, dia macam-macam. Asyahid tadi, nggak usah dibahas ini ya. Untuk mempertegas makna somat itu. Betul-betul ke satu arah. Somdan. Ke satu tujuan. Gitu. Ya hanya Allah, gitu. Nggak kemana-mana sudah. Orang mengharap segala kebaikan yang dia inginkan. Atau ingin selamat dari segala kejelekan yang dia takuti. Hanya kepada Allah. Somad. Makna itu tadi. Sebagian salah menafsirkan as-samad mustaghni amma siwa. Yahtaju ilai kullu ma ada. Karena dia somad, sayyid, maka Allah maha tidak butuh kepada apapun selain dirinya. Karena dia sayyid, maha sempurna. Sementara selain Allah sangat butuh kepadanya. Sekejap mata pun mereka nggak bisa lepas dari Allah. Untuk dikatakan kami bisa tidak butuh kepada Allah tapi hanya sekejap mata. Nggak bisa. Tetap mereka sangat butuh kepada Allah. Ya, maknanya sama tadi. Somad. Makanya Allahus Samad juga makna ini ya hanya ada pada Allah. Semua hambanya tertuju kepadanya. Bergantung hanya kepadanya. Semua urusan mereka. Segala sesuatu hajat mereka. Dan Allah tidak tersibukkan sedikit pun dengan itu. Ngurusi hambanya yang sekian banyak. Dengan sekian hajat dan permasalahan, problematika mereka. Ayo, selain Allah siapa yang bisa? Penguasa sebesar apapun kekuasaannya. Raja di raja atau apa namanya. Kan banyak ini rakyatnya. Karena nggak mampu, makanya mereka manusia ini, penguasa manusia ini, bikin kementerian, bikin staf, pembantu dalam kepemimpinannya untuk ngurusi masalah kesehatan, tetek bengeknya, masalah penyakit, masalah ini, rumah sakit, dan sebagainya. Dia buat kementerian kesehatan. Urusan kesehatan ini tanggung jawabnya Menteri Fulan. Masalah pendidikan dan tetek bengeknya, rinciannya ini, itu kurikulum, modul, bla 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 bla. Ya ada departemen atau kementerian pendidikan, Dikbud. Nanti masalah pertahanan ada
departemen sendiri, kementerian sendiri. Nanti urusan sosial ada sendiri, nanti urusan begitu. Karena dia nggak mampu. Apa ada di dunia ini? Biar raja diraja dan semua urusan dia yang tentukan. Silahkan diadukan kepada saya selesaikan satu persatu. Pecah kepalanya. Nggak mungkin. Jangankan negara, pondok kecil aja harus ada bagian-bagiannya. Masalah dapur, tanggung jawabnya fulan. Mengurusi santri, sekian ratus. Nggak mungkin mudirnya. Dia yang belanja ke pasar, mudirnya. Dia yang masak di dapur, dia yang ini itu. Selesai nanti ngajar, dia juga ngajar. Nanti urusan nagih, SPP ini itu ke orang tua juga mudirnya. Nanti bikin kurikulum, pecah kepalanya mudir. Dia bikin staf-staf membantu dia. Itu baru pondok kecil, cuma ratusan orang. Kif negara, daulah. Jutaan orang di dalamnya. Dengan segala problemnya. Makhluk. Dhaif. Allah somad. Semua tertuju kepada Allah. Hanya kepada Allah. Makanya as-somad nggak ada. Yang somad seperti itu kecuali Allah. Dijadikan tumpuan, tujuan, harapan oleh semua makhluknya. Sudah masuk isya belum? Semua kan? Naam, itu seputar makna as-somad. Terutama pada makna yang pertama tadi, tidak ada dalamannya. Tadi Allah tafsirkan lam yalid, walam yulad, memperjelas makna itu. Karena manusia butuh untuk dilahirkan dan melahirkan. Dilahirkan oleh bapak ibunya, sehingga dia yang mewarisi, melanjutkan kekuasaan bapaknya atau kakeknya. Dan dia saat tua dan sakit-sakitan mau mati, butuh keturunan. Dia pula melahirkan anak. Untuk melanjutkan kekuasaan ini pada anaknya. Sehingga kerajaannya tetap tegak. Dinasti kepemimpinannya tetap berlanjut. Bani Fulan, Bani Fulan. Kalau dia punya anak akan berlanjut. Sebagai putra mahkotanya. Dia butuh itu. Untuk dilahirkan dan melahirkan. Dia warisi kekuasaan itu dari bapaknya. Dan akan dia wariskan itu pada anaknya. Tidak demikian dengan Allah. Lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak butuh semua itu. Karena Allah maha sempurna. Dengan itu, antum paham kenapa somad dimakrifatkan Allahus somad. Hanya dia yang somad. Dengan kedua makna somad tadi. Hanya ada pada Allah. Tidak ada pada makhluknya. Hatta malaikat alaihimussalam, kalaupun mereka tidak punya dalaman, mereka makhluk. Untuk ada butuh pencipta. Allah yang ciptakan mereka. Sebelum diciptakan Allah, nggak ada mereka. Terbatas. Mereka makhluk mulia, makhluk suci. Hanya taat kepada Allah, tapi butuh. Untuk ada yang mengadakan mereka. Menciptakan mereka. Serba nggak ada yang sempurna pada makhluk. Hanya Allah yang memiliki kesempurnaan itu. Mutlak. Kesempurnaan dari segala maknanya, dari segala sisinya. Tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan, tidak ada aib sama sekali padanya. Dan hanya pada Allah. Allahu as-somad.
Allahus Samad, Al-Wahidus Samad, Al-Barrul Muhaimin, Mubdi'ul Khalqi min Adami. Nama yang keempat, tadi Mulk, Malakut, Al-Wahid, As-Samad, ini yang keempat berarti. Yang kelima Al-Bar. Yang kelima Al-Bar. Al-Bar ini semakna dengan Al-Karim dan Al-Wahhab. Wa huwa alladhi syamalal kainat bi asriha bibirrihi. Mencakup semua makhluknya dengan kebaikannya, dengan ihsan dan kenikmatannya. Fahuwa maulal jamil. Dia yang memberi kebaikan, daimul ihsan, selalu berbuat ihsan kepada makhluknya semua, wasi'ul mawahib, begitu luas, begitu banyak anugerah pemberiannya kepada makhluknya. Dan itu tampak sekali dari segala kenikmatan yang zahir maupun yang batin. Dari nama Al-Bar ini. Terlihat. Makanya Allah katakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua kenikmatan yang kamu dapati dari Allah. Dari yang tampak oleh kasat mata maupun yang tidak tampak. Maka enggak ada makhluk yang tidak butuh kepada Allah, kepada ihsannya dan kebaikannya. Maka nama Al-Bar ini menunjukkan luasnya, besarnya rahmat Allah. Karena menyeluruh kebaikan itu kepada seluruh makhluknya. Rabbana wasi'ta kulla syai' rahmatan wa ilma. Luas, ya Allah, rahmatmu dan ilmumu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku luas, mencakup segala sesuatu. Dalam makna ini sama mengena kepada as-salih wa talih, al-bar wal fajir. Pada hamba yang baik maupun yang jelek, yang saleh maupun yang fajir, penduduk langit maupun penduduk bumi, mukallaf maupun yang tidak mukallaf, ya semuanya. Kalau enggak, orang kafir itu enggak dapat satu tetes air pun. Itu karena bar, maha baiknya Allah, maha ihsannya, begitu luas dan banyak kebaikannya. Mereka beraktivitas di kolong langit, di muka bumi Allah, milik Allah. Walaupun merekanya kufur, dibiarkan oleh Allah. Mungkin dia bisa tobat, bisa sadar, bisa iman. Bar.
sangat besar kebaikannya. Di ayat Allah sebutkan, Inna kunna min qablu nad'u, innahu huwal barrur rahim. Tentunya itu secara umum tadi, secara khusus ya kepada mukminin yang beriman dari hambanya, yang bertakwa. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Doa Nabi Sulaiman, wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Itu yang diminta oleh para nabi alaihimussalam, taufik untuk iman, ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, kesolehan, kebaikan, maslahat, kondisi mereka, semua keberadaan mereka dalam kebaikan, kebahagiaan abadi, dunia dan akhiratnya, itu semua makna khusus dari bar, dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lafaz ini, ba, ro, selalu menunjukkan yang luas. Makanya daratan disebut bar. Al-bar, fil-bar, wal-bahar. Kenapa? Ya karena luasnya. Luas, sana, sini. Maka disebut bar karena luasnya. Lautan gurun pasir. Kamu kalau di sana, di Arab misalnya, sejauh mata kamu memandang ya pasir. Orang kalau naudzubillah tersesat di tengah gurun pasir sana, dia mau tengok kemana, pasir sana, pasir. Kayak kamu di laut sudah kan air, nggak ada pulau, nggak kelihatan sudah. Kamu di tengah lautan sana, apalagi di tengah samudra sana, Pasifik, Atlantik, nggak ada yang kamu lihat kecuali air sudah sekelilingmu. Ya sama itu pasir, itu disebut barori. Barori, lautan pasir ini. Karena luasnya. Tidak sedikit orang tersesat, nggak bisa kembali. Nggak tahu arah. Kehabisan perbekalan, terutama air. Panasnya seperti itu. Mungkin sampai 60 derajat kadang. Mati orang. Itu di savana atau lautan pasir yang dinamakan Rub'ul Khali. Di Saudi sana. Banyak di arah Saudi ada, nanti Kuwait, nanti Irak. Karena luasnya. Lautan pasir tadi. Ala kulli hal itu namanya barori, menunjukkan yang sangat luas. Makanya dia menjadi lawan dari ukuk. Ukukul walidain, durhaka kan. Lawannya ya birrul walidain. Bir, bakro juga. Kenapa? Karena kebaikanmu kepada orang tuamu dengan segala arti kebaikan. Dengan tutur kata, dengan harta, dengan tenaga, dengan sikap, semuanya. Kamu bakti, ihsan kepada mereka, sangat luasnya, maka disebut birrul walidain. Itu makna al-bar. .
Al-Barr Al-Muhaimin. Al-Muhaimin ini juga nama Asmaul Husna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Muhaimin muttali' ala khafayal umur, yang tahu seluk-beluk dan rahasia segala sesuatu. Apa dalamannya, apa isinya, apa yang terselubung, yang tersembunyi di situ, semuanya Allah tahu. Itu Muhaimin. Menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang luput sedikit pun dari ilmunya, dari pengetahuannya. Semua Allah tahu. Kata Baghawi rahimahullah, Muhaimin berarti yang tahu segala amal perbuatan hambanya. Nggak ada yang tersembunyi. Nggak ada yang terlewat. Demikian ditafsirkan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid. Al-Muhaimin. Al-Muhaimin tersebutkan di dalam Quran tadi menunjukkan begitu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Al-Hasyr Allah sebutkan Al-Mu'minul Muhaimin. Allah Al-Mu'min Al-Muhaimin. Makna ini tersebutkan dalam ayat misalnya wallahu ala kulli syai'in syahid. Atas segala sesuatu Allah Maha mengetahui, bersaksi. Artinya Maha Allah teliti, Maha Allah ketahui, Allah pantau, Allah lihat. Sehingga si hamba pun yakin dan tahu Allah selalu mengawasi apapun yang dia ucap, apapun yang dia perbuat. Nah, itu Muhaimin. Tsummallah syahidun ala ma yaf'alun dalam Yunus. Kemudian Allah Maha tahu segala yang mereka perbuat. Karenanya, maka tidak ada yang terdolimi hambanya di yaumul akhir, yaumul hisab, yang taat, yang beramal saleh, semuanya tercatat. Semuanya Allah tahu. Dan akan Allah beri balasan yang jauh lebih baik. Berlipat-lipat ganda dari yang mereka amalkan.
Al-Muhaimin mubdi'il khalqi min adami. Dia pula yang mengadakan, memulai ciptaan makhluknya. Min adami. Yang semula mereka nggak ada, dari tidak ada menjadi ada. Seperti tadi. Kita di mana saat kakek nenek kita belum lahir? Bahkan bapak kita di mana nggak ada? Allah yang adakan. Dimulai. Allah yang memulai sehingga kita ada. Diadakan, diciptakan olehnya. Dan itu tersebutkan dalam banyak ayat. Di Ar-Rum. Allahu yabda'ul khalqa. Thumma yu'iduh. Thumma ilaihi turja'un. Allah yang memulai. Menciptakan makhluk dari tidak ada. Kemudian mereka mati. Kemudian Allah kembalikan ciptaannya. Dan kepadanya kalian semua akan dikembalikan. Bertanggung jawab. Hisab. Juga. Wahuwalladzi yabda'ul khalqa thumma yu'iduh wa huwa ahwanu alaih. Allah yang ciptakan awal. Kemudian Allah bangkitkan kembali kalian setelah mati. Dan itu jauh lebih ringan bagi Allah. Asalnya nggak ada Allah kuasa untuk mengadakan. Apalagi kemudian hanya mengembalikan. Itu jelas lebih ringan. Sudah ada. Tinggal dikembalikan. Ya ada. Makanya Allah katakan. Wa huwa ahwanu alaih. Dari nggak ada jadi ada bisa. Allah Maha Kuasa. Nanti kalau mengembalikan mereka. Lebih ringan bagi Allah. Juga dalam Al-Anbiya. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana awal ciptaan kami yang memulai. Maka kami pun yang akan mengembalikan makhluk kami. Min adam. Begitu manusia. Makhluk. Dari semula tidak ada. Dalam Al-Insan. Hal ata alal insan hinum minad dahr. Lam yakun syai'an madhkura. Lam yakun syai'an madhkura. Semula nggak ada. Di mana kita ini? Saat bapak ibu kita belum nikah. Saat kakek nenek kita belum nikah. Saat buyut-buyut kita. Di mana kita? Keberadaan kita di mana? Adam. Nggak ada. Nggak ada, kita belum ada. Nggak ada wujudnya sama sekali. Allah yang mengadakan. Allah yang ciptakan. Allah mulai. Sehingga kita ada. Dan itu sifat kekurangan pada kita makhluk. Karena keberadaan kita ada permulaannya. Maka kesana kan belum ada. Belum ada. Kamu lahir. Tanggal sekian tahun 2000, tahun 90, tahun 80. Udah ke sana. Waktu tahun 70 di mana kamu? Ya enggak ada. Wujudnya. Ada permulaannya wujud kamu. Dan juga ada akhirannya. Mati. Kan itu berarti terbatas. Keberadaan kita manusia. Ada permulaannya, ada akhirannya. Nggak bisa kamu menghindar dari dua ini. Siapapun nggak bisa menghindar dari makhluk ini. Pasti ada mulanya, pasti ada akhirannya. Bagi Allah, itu sifat kesempurnaan. Karena dia yang menciptakan, dia yang memulai. Karenanya hanya dia yang berhak dituhankan. Karena hanya Allah yang bisa lakukan itu. Hanya Allah yang Maha Kuasa. Mengadakan yang sebelumnya nggak ada. Nggak ada yang bisa lakukan itu kecuali Allah. Maka hanya dia yang berhak untuk disembah dan dituhankan. Kita cukupkan sekian. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah. Rabbil alamin.